Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Feby Guspodia Putri dari kelas 12 IPA A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penjas yang termasuk ke dalam kategori bola besar, yaitu seperti sepak bola. Baiklah, mari kita bahas mengenai permainan sepak bola. Baiklah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu permainan sepak bola? Nah, jadi permainan sepak bola merupakan cabang olahraga yang dimainkan dengan cara menendang atau menyepak bola yang bertujuan untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Permainan bola besar seperti sepak bola ini pastinya sebuah tim membutuhkan taktik dan juga strategi dalam bertanding yang bertujuan untuk mempermudah kerjasama agar kesempatan menang yang lebih besar. Taktik sendiri adalah suatu siasat atau pola pikir dalam menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif dan untuk memperoleh kemenangan. Sedangkan strategi merupakan siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah pertandingan. Strategi yang diterapkan bisa dengan pola menyerang maupun pola bertahan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang taktik dan juga strategi dalam permainan sepak bola. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. Perlu kita ketahui bahwa pola penyerangan dan pertahanan dalam sepak bola dilakukan secara kesinambungan. Oleh karena itu, taktik dan juga strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola mesti dipahami dan juga dipelajari. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola dapat diartikan sebagai bentuk susunan pemain yang dipasang untuk melakukan serangan dan mencetak gol atau memasukkan bola ke gawang lawan. Adapun macam-macam pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah taktik mencari ruang kosong, yaitu berupaya untuk mencari ruang kosong dari marking atau penjagaan pemain lawan. Yang kedua adalah pola tersusun baik dalam situasi menggiring bola maupun tidak, yaitu posisi menyerang bersamaan, baik yang menguasai bola dan tidak menguasai bola. Dan yang ketiga adalah taktik bermain ketat atau jeli dalam melihat peluang. Dan yang keempat adalah pola penyerangan sepak bola dapat dilakukan dengan catatan yang pertama, pemain yang mengatur serangan, kedua, pemain yang membantu serangan, ketiga, pemain yang tugasnya adalah mencetak gol, dan yang keempat, pemain yang tugasnya adalah memancing pemain bertahan lawan untuk meloloskan timnya dalam menyusun ritme serangan. Dan yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran pola penyerangan dalam sepak bola. Tahapan pelaksanaan Games Chess Player sebagai berikut. Yang pertama, membuat kelompok dengan jumlah 7 orang, 4 orang sebagai regu penyerang, 2 orang sebagai regu bertahan, dan 1 orang sebagai penjaga gawang. Yang kedua, membuat lapangan bersama-sama dengan ukuran 5x5 meter. Yang ketiga, bermain dengan aturan 4 orang berusaha untuk menyerang memasukkan bola ke gawang, dan 2 orang bertahan dengan berupaya merebut bola. Yang keempat, berupaya bermain menyerang dari sisi sayap. Yang kelima, tentukan waktu bermain dan jumlah gol masuk. Yang keenam, jika sudah masuk sebanyak 2 gol, maka regu bertahan diganti dengan tim bertahan lain. Yang terakhir, jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada gol, maka tim yang menyerang yang diganti dengan tim lain. Selanjutnya adalah pola pertahanan. Pola pertahanan dapat diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Pola pertahanan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah man-to-man defense. Setiap pemain membayangi satu lawan atau 1 lawan 1. Yang kedua adalah zone defense. Setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Dan yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Tahapan pelaksanaan Games Chess Player sebagai berikut. Yang pertama, membuat kelompok dengan jumlah 9 orang, 4 orang sebagai regu penyerang, 4 orang sebagai regu bertahan, dan 1 orang sebagai penjaga gawang. Yang kedua, membuat lapangan bersama-sama dengan ukuran 5x5 meter. Yang ketiga, bermain dengan aturan
4 orang berusaha untuk menyerang memasukkan bola ke gawang, dan 4 orang bertahan dengan berupaya merebut bola. Yang keempat, berupaya bermain dengan pola man-to-man defense. Yang kelima, tentukan waktu bermain dan jumlah gol masuk. Yang keenam, jika sudah masuk sebanyak 2 gol, maka regu bertahan diganti dengan tim bertahan lain. Dan yang terakhir, jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada gol, maka tim yang menyerang yang diganti dengan tim lain. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. Nah, baik, mari kita lanjut tentang pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai formasi dalam bermain sepak bola. Formasi dalam bermain sepak bola. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatannya, ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Dengan formasi, maka pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinir dengan rapi dan kerjasama akan jauh lebih terarah. Adapun beberapa contoh formasi yang biasa dilakukan dalam permainan sepak bola, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, formasi 4-4-2 atau 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Yang kedua, formasi 4-4-1-1 atau 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Yang ketiga, formasi 4-2-4 atau 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain depan. Yang keempat, formasi 4-3-2-1 atau 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 2 pemain tengah serang, dan 1 pemain depan. Yang kelima, formasi 4-3-2-1 atau 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 1 pemain tengah serang, dan 2 pemain depan. Yang keenam, formasi 3-4-3 atau 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 3 pemain depan. Dan yang terakhir adalah formasi 3-5-2 atau 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan tentang permainan sepak bola. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.